Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kali ini aku mau review freezer dari brand Sharp ya. Nah, bisa dilihat ini ya. Sharp ini ada dua jenis, ada 8 rak dan 6 rak. Nah, yang ini aku ambilnya yang 6 rak aja. Nih. 6 rak aja. Kenapa? Karena yang 8 rak itu space antara sekat atas bawahnya ini terlalu sempit. Jadi aku memutuskan untuk memilih yang 6 rak aja. Nah, ini bisa dilihat ya, ini bisa menampung satu barisnya kurang lebih ya 6 lah. 6 masih muat. 6 dengan plastik ukuran 1 kilo atau 8 on tuh bisa. Nah, kelebihan sama kekurangan freezer Sharp ini menurut aku ya, menurutku untuk kekurangannya sendiri, ini dia lumayan panas, materialnya udah bagus dan desainnya ini sudah elegan, udah terlihat modern. Cuman memang ini agak panas, kalau dipegang ini agak panas, ini juga agak panas. Untuk pembekuannya sendiri itu juga tergolong lumayan singkat, 12 jam kalau dalamnya ini ada isinya ya. Kalau dalamnya memang ada isinya, maksudnya ini udah matang, yang ini belum matang, ini nanti bisa 12 jam. Tapi kalau kondisi full kosong atas sampai bawah bener-bener kosong, maka itu cuma 24 jam, 20 sampai 24 jam kurang lebih segitu. Dan kalau bisa memang jangan dikosongin, karena itu akan memulai kinerjanya semakin lambat sekali dan akan bekerja lebih keras kompresornya. Nih, di belakang ini ada mesinnya. Nih, mesinnya ini garansinya kompresornya 5 tahun. Ini suhunya, pengaturan suhunya aku biasanya taruhnya di minimum, tapi kata bidang pelayanannya itu lebih baik dinormalin. Tapi kalau dinormalin itu listriknya akan banyak. Menurutku sendiri seperti itu, berdasarkan pengalamanku. Kalau di atas normal atau di maksimal itu listriknya lebih banyak ketimbang di minimum. Jadi aku taruh di tengah-tengah. Nah, freezerku ini kemarin tuh punya kendalanya itu kompresor ini bunyi dek seperti itu. Dan ternyata setelah kita komplain ke bagian pelayanan, itu katanya masalahnya bukan di freezernya, tapi di tegangan listriknya. Di sini tegangan listriknya itu kan membutuhkan kurang lebih 250, sedangkan daya tegangan listrik di rumah sini itu 180-an. Nih, kita cek dulu ya tegangan listriknya di daerah sini dan khususnya di rumahku ini berapa ya. Klik 41 enter. Nah, 187 sekian ya. Seharusnya itu tegangannya di angka 200-an. Jadi karena tegangan listriknya kurang, maka kompresornya ini bunyinya tuh keras, dedek. Nanti aku selipin di tengah-tengah videonya ya, gimana kompresornya bunyi. Aku pikir panik, ini freezer kenapa? Nah, kurang lebih suaranya itu seperti itu ya, beberapa detik sajalah, 10 detikan. Jadi kata yang servisnya karena tegangannya, voltnya itu loh. Nah, cuman memang kalau mau beli freezer ini tidak apa-apa. Ini karena dia belum inverter, jadi dia membutuhkan daya listrik yang lumayan. Maksudnya pulsanya lebih boros ketimbang yang inverter. Karena aku punya yang inverter, jadi aku bisa membandingkan ya. Nah, ini untuk pengambilan es batu ini ya, tata caranya ya, jangan dicongkel pakai benda-benda tajam. Pokoknya ikuti aja aturannya sini. Nih, nggak boleh dicongkel pakai benda tajam. Ini udah matang, udah berbunga.
Jadi yang mau beli freezer sub bisa dipertimbangkan dulu kira-kira tegangan listriknya di rumahnya berapa. Tapi memang plus minusnya dia lebih agak boros listrik menurutku sendiri itu ya. Cuman untuk kecepatannya sama aja dengan freezer lainnya, tidak begitu cepat, tidak begitu lambat. Karena kalau lebih cepat kata orang memang dia lebih cepat. Aku dapat rekomendasi untuk beli sub karena kata orang itu dia lebih cepat. Tapi menurutku sendiri sama aja karena aku punya LG, sebut merek ya. Karena aku punya LG itu sama. Aku taruh jam segini, dia matangnya sama. Ini aku taruh jam 7:30 atau jam 8. Kondisinya udah segini. Ini aku bikin videonya 3:30 sore. Aku taruhnya 7:30 atau jam 8 gitu loh. Kalau yang ini aku taruhnya tadi malam, udah mateng. Nah, aku kalau ambil es batu pasti aku sisain, karena kalau nggak disisain pasti akan lama. Oke ya. Ini baru aku masukin, masih belum bengkuk sama sekali ini. Kalau kebanyakan yang mentah seperti ini, nanti dia akan mempengaruhi yang matang. Ini seharusnya tadi matang, tapi karena ini kena yang mentah, maka dia akan kayak lembab gitu, mencair sedikit lah. Tuh ini tadi pagi separuh, udah hampir separuh. Nih yang kemarin tadi malam ya. Cukup sekian reviewnya dari saya. Apabila ada yang pertanyaan atau ada informasi yang lain, bisa komen-komen ya. Jangan lupa di like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.